Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham lainnya. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG kita ternyata anjlok 3,3%, close di 6.270 dengan net sell asing sebesar 2,9 triliun di all market. Dan kita lihat hari ini meskipun value transaction kita cukup tinggi ya, mencapai 20,6 triliun, namun ini didominasi oleh net foreign sale atau distribusi asingnya mencapai 13,8 triliun sehingga net sale asing hari ini lebih tinggi dibandingkan kemarin. Hal ini juga tidak terlepas ya dari efek perang dagang yang kian memanas antara China dan juga Amerika Serikat. Di mana Amerika Serikat baru-baru ini juga mengumumkan bahwa akan ada tambahan kenaikan tarif untuk China sebesar 10%. Yang artinya di sini China pun akan membalas tarif baru Amerika Serikat tersebut sehingga tentunya perang dagang ini akan semakin memanas lagi. Apakah ini adalah akhir dari penurunan harga saham? Menurut saya tidak. Ini adalah awal. Ini baru awal ya guys ya. Kita belum melihat dampak-dampak yang akan terjadi dari perang dagang yang kita lihat semakin hari ini semakin memanas ya antara dua negara besar yakni China dan juga Amerika Serikat. Meskipun kenaikan tarif impor Amerika Serikat ini tidak hanya untuk China, namun untuk negara-negara lainnya. Dan hari ini pun kita lihat ya, bukan hanya IHSG saja yang merah dan juga anjlok, namun beberapa bursa saham di Asia juga ikut amblas. Nah, jadi ini memang adalah karena faktor geopolitik ya, adanya perang dagang dan juga kenaikan tarif dari Amerika Serikat. Dan tidak hanya IHSG, bursa Asia lainnya juga terbenam di zona merah. Seperti contohnya Kospi Korea Selatan hari ini juga anjlok ya atau drop 3,39%. Lalu ada Hang Seng Hong Kong yang juga anjlok 3,2%. Shenzhen China juga turun 3,17%. Lalu kita lihat ada Nikkei Tokyo Jepang juga terkoreksi 2,8%. Hang Seng Hong Kong 2% dan kita lihat sisanya seperti Topik Jepang, lalu ada CSI China, Sensex India, Taiwan, Thailand, Malaysia dan juga Singapura, lalu juga ada Vietnam. Ini rata-rata juga di kisaran 1%-an gitu guys ya. So, bukan hanya IHSG saja yang hari ini anjlok, namun yang harus kita perhatikan adalah apakah ini adalah akhir dari penurunan harga saham big banks. Nanti kita akan bahas secara lebih mendetail. Apa alasannya kenapa kita harus waspada dengan kejadian ini. Kita akan lihat terlebih dahulu ya terkait dengan rupiah kita. Ternyata rupiah kita juga masih di zona pelemahan, yaitu masih melemah 0,7%. Tadi pagi kita bahas rupiah kita masih melemah di angka 0,8%. Ya tadi di 16.800-an ya. Hari ini malam ini di 16.500 rupiah per 1 USD. Jadi selama masih di zona 16.500 itu artinya rupiah kita masih di zona merah dan tentunya itu adalah pelemahan dari rupiah kita terhadap US dollar. Jadi perang dagang ini baru awal ya guys ya, baru awal diberlakukan. Dan tentunya ini memasuki babak baru ya, dan kita lihat dampaknya yang sangat serius terhadap rupiah menjadi yang terlemah sepanjang sejarahnya. Dan kita lihat memang rupiah kita menjadi valuta Asia yang cukup volatil gitu ya dibandingkan dengan mata uang di negara-negara lain seperti itu. Namun, di sisi lain, ternyata pemerintah kita ini masih optimis bahwa ekonomi Indonesia tetap akan di 5% pada kuartal 1 2025 ini. Nah, ini silahkan teman-teman tanggapi di kolom komentar. Apakah teman-teman setuju ya dengan optimisme dari pemerintah di mana ekonomi akan tetap tumbuh di angka 5% atau mungkin teman-teman punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, jadi kita akan analisa sahamnya satu persatu dan kita akan analisa ya saham-saham big banks dengan menggunakan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham andalan yang saya gunakan untuk berinvestasi. So, jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap yang ada di Stockbit ya untuk menganalisa saham secara lebih serius ya guys ya untuk berinvestasi, silahkan teman-teman mendaftar dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Karena saya cukup suka ya dengan fitur-fitur dari Stockbit dan juga adanya notifikasi-notifikasi tambahan gitu guys ya. Nah, itu juga membuat adanya improvement ya dari apa yang bisa kita lakukan dan kita bisa eksekusi secepatnya. Misalkan tadi pagi ya saya mendapatkan berita ya, tadi sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa
ada update berita secara langsung ya, masuk notifikasinya ke handphone saya, itu saya juga cukup kaget ya melihat laba BBRI pada bulan Januari, meskipun itu bank only ya, tapi ternyata anjlok 58%. Ini juga saya cukup kaget dan saya langsung sampaikan ke teman-teman bahwa kalian harus hati-hati ya. Kenapa? Karena dari kemarin sudah kita sebutkan juga ke teman-teman bahwa BBRI ini ada potensi dia jebol support dan jika ini terjadi maka penurunan lanjutan akan terjadi. Dan kita lihat hari ini it's done ya guys ya. Ini sudah terjadi dan mungkin ya dari pandangan saya pribadi ini baru awal bukan akhir. Jadi teman-teman harus melihat dulu ya dari kacamata yang lebih luas lagi. Dari makroekonomi global teman-teman lihat akan ada dampak ya untuk Indonesia dan kira-kira dampaknya sedalam apa ya, dampaknya semengerikan apa sih. Nah kalau misalkan memang terjadi ya guys ya perang tarif ini terus berkelanjutan. Oke, jadi BBRI hari ini ya kita lihat anjlok di 3.360. Tadi pagi kita coba lihat itu di sekitar 3.400-an ya, tapi ternyata jebol juga 3.400 turun lagi di 3.360 untuk closing hari ini dengan koreksi 7,4%. Kita lihat di 7,4% hari ini penurunan yang cukup dalam untuk sekelas saham big banks dan kita lihat ada distribusi yang cukup besar juga ya hari ini 28 Februari 2025. Kita lihat ada akumulasi ya dari CC, PD, YP ya. Ini domestik dan juga beberapa investor retail yang kita lihat di sini malah melakukan akumulasi, sedangkan mayoritas investor asing terus melakukan distribusi. Nah, enaknya kalau di Stockbit itu kita lihat ya ada average atau rata-rata. Nah, ini sebenarnya untuk memudahkan analisa teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman sudah menggunakan aplikasi Stockbit ya, dari fitur chartnya juga banyak sekali keunggulan. Contohnya teman-teman bisa menggunakan lebih dari 2 indikator dan itu gratis tanpa berbayar. Sedangkan di TradingView itu harus berbayar ya jika teman-teman menggunakan lebih dari 2 indikator yang ada di dalam chartnya. Sedangkan di Stockbit ini gratis. Teman-teman mau menggunakan foreign flow underlay misalkan, nah ini kan dia terus turun, artinya distribusi asing ini berlanjut gitu ya. Misalkan teman-teman juga mau menggunakan super trend ya guys ya. Nah, ini juga bisa terlihat ya super trendnya mulai turun ini sejak di tanggal 25 Februari ya. Di sini ada retest lagi di support dan ternyata jebol. Jadi ya banyak sekali fitur-fitur yang sebenarnya bisa teman-teman gunakan di Stockbit Sekuritas ya dan itu tentu saja gratis ya asalkan teman-teman berinvestasi ya di Stockbit Sekuritas. Oke guys, jadi untuk BBRI ada big distribution. Nah, ini juga indikator yang tentunya memudahkan kita ya untuk menganalisa saham-saham sebelum kita beli. Jadi sebelum beli teman-teman silahkan nih gunakan ya fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit untuk menganalisa saham secara lebih serius lagi. Nanti kalau misal teman-teman sudah mendapat insight-nya, nah barulah teman-teman bisa mulai membeli saham tersebut ataupun entry. Jadi untuk BBRI arahnya kemana? Ya kita coba melihat ya guys ya dari sudut pandang makroekonomi. Sebenarnya kalau misalkan saya lihat ya, sekali lagi nih saya ingatkan, saya melihat ini sebenarnya baru awal ya, bukan akhir dari penurunan BBRI. Bisa saja BBRI terjadi technical rebound ya seperti yang terjadi di tanggal 17 Februari, 18 Februari. Namun ini juga sebenarnya menjadi area lower high saja dan kemungkinan akan terjadi seperti ini ya guys. Jadi harus berhati-hati karena perang tarif ini baru dimulai. Ini baru akan disahkan, baru diberlakukan. Dampaknya belum 100% terjadi. Ya, jadi kembali lagi, menurut saya pribadi ini bukan akhir, tapi ini adalah awal. Ya, awal dari market crash yang mana tanda-tandanya memang sudah kita lihat ya setelah BBRI ini gagal breakout di atas MA50, ini sebenarnya juga menjadi ya atau merupakan tanda dari market crash ya. Tanda dari gagal naiknya saham-saham big banks. Ini bisa terlihat sebenarnya secara jelas. Ini adalah warning, ya warning untuk kita juga ya guys ya. Waktu itu ini menjadi warning yang cukup kentara lah ya. Di mana penurunan ini terjadi dan BBRI gagal breakout di atas MA50-nya. Ini artinya setelah adanya kenaikan technical rebound, BBRI-nya gagal lanjut naik lagi, tidak kuat ya. Ataupun akumulasinya yang memang tidak memungkinkan. Ya, investor asing terus keluar, jadi harga sahamnya turun. Dan sekali lagi ini terjadi 3 kali ya. 3 kali BBRI retest di MA50-nya namun gagal breakout, gagal bertahan lagi. Dan pada akhirnya turun sampai kita lihat
retest di zona support. Nah, ini sebenarnya adalah warning keempat. Ini warning 1, 2, 3, 4, ini jangka pendek ya guys ya, ini warning jangka pendek. Nah, warning yang paling kentara itu di tanggal 27 Februari di harga 3.800 ya, di bawah 3.800 ini sebenarnya sudah jebol support. Nah, di sini seharusnya teman-teman ya kalau misalkan memang trader harusnya teman-teman punya batas untuk membatasi resikonya agar teman-teman tidak merugi terlalu dalam gitu ya. Tapi kalau misal teman-teman memang berniat ya investasi di BBRI, silahkan lanjut hold karena teman-teman masih akan tetap dapat dividen seperti itu. Dan kita lihat hari ini ada open gap down. Setelah BBRI ternyata laba bersihnya itu anjlok 58% pada bulan Januari 2025 ini secara bank only gitu ya. Kemungkinan besar, ya tadi juga sudah kita bahas kemungkinan besar itu karena penghapusan kredit macet UMKM gitu ya. Jadi direalisasikan ya dalam beban-beban ya di laporan keuangannya bulanan ya, laporan keuangan bulanan BBRI. Selanjutnya BBCA. BBCA hari ini juga ikut turun 1,17%, close di Rp8.425 per sahamnya. Hari ini ada distribusi yang cukup besar, terutama dari mayoritas investor asing ya, ada AKY, UZP dan juga RX. Dan hari ini net sell di BBCA juga cukup besar, 382 miliar. Kalau BBRI tadi net sell 879 miliar itu menjadi net sell terbesar ya di IHSG. Dan BBCA di urutan ketiga ya kalau nggak salah. Di urutan ketiga BBCA ini net sell 382 miliar. Nah jadi karena memang saham BBRI dan juga BBCA ini sudah menyentuh zona oversold atau jenuh jual ya, ada potensi technical rebound. Akan ada potensi technical rebound di hari Senin, tapi kemungkinan itu hanya kenaikan sementara saja dan bisa saja menjadi area lower high jika BCA ataupun saham big banks lain tidak tidak naik tinggi ya di atas resistennya seperti itu. Nah, ini juga harus teman-teman waspadai. Jadi untuk saham BBCA karena memang sudah oversold ya teman-teman mungkin akan melihat saham-saham big banks ini cukup sideways ataupun akan ada technical rebound kenaikan sementara. Tapi kalau misal teman-teman bisa cuan di sana ya it's okay, silahkan. Ya, tapi kalau misal teman-teman mungkin masih was-was, kita tunggu di harga yang lebih bawah lagi. Selanjutnya BBNI, secara penurunan hari ini BBNI turun sangat dalam, ya mencapai 7,14%, close di Rp4.030 per saham. Nah ini sebenarnya berada di zona supportnya, ataupun teman-teman bisa lihat ya, ini memang sudah jebol support di bawah Rp4.125 per saham. Dan hari ini ada distribusi juga, terutama dari mayoritas investor asing ya, asingnya net sell 233,5 miliar. Next support kita lihat ada di 3.600-an ya. Tapi kalau misalkan memang BBNI-nya jebol di bawah 4.000 ya otomatis target support selanjutnya di 3.600-an. Nah, kita melihat nih apakah BBNI akan bertahan di 4.000-an dan tidak turun lebih dalam lagi atau sebaliknya BBNI malah akan turun lebih dalam lagi. So untuk saham BBNI penurunan hari ini cukup dalam ya. Teman-teman mungkin juga kaget ya hari ini yang beraktivitas ya menjelang bulan suci Ramadan gitu ya. Kita akan berpuasa, kemungkinan besok ya kita akan berpuasa. Mungkin teman-teman sibuk nih dengan persiapan-persiapannya. Nah, kaget ya dengan penurunan saham big banks yang ternyata bisa sedalam ini. Sebenarnya sangat wajar ya teman-teman mungkin tidak expect ya bahwa saham big banks akan turun sedalam ini. So ini yang harus kita terima tentunya apalagi sebagai investor di saham big banks. Kita lihat juga Bank Mandiri hari ini terkoreksi 1,2%, close di Rp4.600 per saham dekat dengan support di 4.500-an. Dan ada distribusi hari ini terutama dari investor asing dengan net sell 154,3 miliar untuk Bank Mandiri. Jadi saham-saham big banks ini memang sedang downtrend dan kembali lagi saya ingatkan ke teman-teman, perang tarif ini baru awal, bukan akhir. Ini adalah efek ya dari kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat. Ya, kenaikan tarif impor oleh Presiden Donald Trump ini baru terjadi ya, baru dilakukan. Seperti halnya peresmian Danantara. Itu juga baru dilakukan. Dampaknya apakah akan bagus atau tidak, apakah akan jelek atau tidak, nanti kita bisa lihat dan kita bisa rasakan juga apa yang akan terjadi setelah perang tarif ini berlangsung.
Ya, ketika perang tarif ini berlangsung, apa dampaknya? Apa dampak ke China? Apa dampak ke Amerika Serikat? Dan apa dampak ke emerging market, termasuk ke Indonesia? Dan selanjutnya juga kita mungkin menyoroti Danantara ya. Kita menyoroti Danantara, kira-kira sepak terjangnya ini akan seperti apa? Uangnya akan diinvestasikan di mana? Apakah di project nikel atau di project mungkin aluminium, ya smelter dan lainnya, ya nanti kita akan coba saksikan ya bersama-sama. Kemana arah ekonomi Indonesia ke depannya? Apakah akan ke arah yang lebih baik atau tidak? Tapi kita berharap tentunya semoga ekonomi Indonesia ini ke arah yang lebih baik, ke arah pertumbuhan yang lebih tinggi, dan kita berharap tidak akan ada kasus-kasus korupsi seperti apa yang sudah terjadi sebelumnya. Kita lanjut membahas saham BRIS. Untuk BRIS ada koreksi juga 6% ya hari ini, close di Rp2.470 per saham dan semakin mendekati zona support di 2420-an. Jadi untuk saham BRIS kita lihat memang ada support sebelumnya ya yang berhasil ditembus oleh BRIS yaitu di 2600-an. Jadi ketika BRIS-nya jebol support di bawah 2600 ya mau tidak mau teman-teman juga melihat ya bahwa BRIS ini ada potensi untuk kembali downtrend karena di beberapa bulan sebelumnya memang BRIS masih bisa mempertahankan posisi uptrendnya. Kita lihat ada akumulasi, ini akumulasinya dari domestik ya, sedangkan investor asingnya net sell sebesar 78,7 miliar. Jadi distribusi asing cukup besar untuk saham-saham perbankan, terutama juga untuk big banks dan bank lainnya seperti BRIS. Nah, ada satu bank lagi yang ternyata juga dibuang asing, yaitu adalah BJBR. Salah satu perbankan second liner, ini termasuk bank daerah ya, di mana hari ini kita lihat penurunannya ini sangat dalam. Penurunannya mencapai 10% ya guys ya, 10,6% tepatnya. Close di Rp710 per saham dan kita lihat BJBR ini juga distribusi cukup besar ya, terutama dari BK, ZP dan juga RX. Nah, ternyata investor asing juga punya portfolio untuk di BJBR. Hari ini net sell asingnya mencapai 22,2 miliar seperti itu. Jadi apa yang kita lihat hari ini banyak sekali saham anjlok ya. Ini wajar karena rupiah kita juga anjlok, rupiah kita juga melemah. Ini adalah efek dari kondisi makroekonomi global. Itu ya, di mana perang tarif sedang terjadi, kenaikan tarif oleh Presiden baru Amerika Serikat yakni Donald Trump juga sedang digalakan ya, sedang diberlakukan. Jadi kalau misalkan ada teman-teman investor yang mungkin ya melihat ini sebagai peluang, it's okay ya, saya tidak mempermasalahkan. Karena kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Tapi saya hanya ingin titip satu pesan gitu guys ya. Kita melihat bahwa perang tarif ini baru diberlakukan. Jadi, dampaknya akan seperti apa, kita mungkin bisa melihat di beberapa bulan ke depan. So, kalau misalkan ada yang melihat ya bahwa ini adalah waktunya borong saham big banks. Kalau saya sih berbeda pendapat. Ya, saya berbeda pendapat dengan pendapat demikian ya. Saya melihat bahwa masih ada potensi saham big banks dan saham di Indonesia ya, di IHSG ini bisa saja turun. Akan ada kesempatan yang lebih murah lagi. Akan ada kesempatan yang lebih kesempatan emas lagi gitu guys. Maksudnya kesempatan yang lebih baik ya untuk kita bisa ambil di harga yang lebih murah lagi. Sebenarnya teman-teman kalau misalkan saya kasih penawaran gitu ya. Misalkan saya punya nih 100 slot ya BBRI. Misalkan saya punya 100 slot, saya tawarkan ke teman-teman mau beli di harga sekarang atau mau beli di harga 3.000. Misalkan ya seperti itu. Pasti teman-teman jawab, saya mau beli di harga 3.000. Nah, kalau misalkan memang masih ada potensi turun ke 3.000, buat apa kita beli di 3.300? Itu guys ya, itu berdasarkan pandangan ya, pandangan dari kondisi yang sedang terjadi terkait dengan perang dagang di Amerika Serikat yang memang membuat bursa saham ya bukan hanya IHSG tapi di Asia juga ikut terkoreksi. Jadi akan ada waktunya kita dikasih harga murah dan kita bisa melihat saham big banks ini kembali diakumulasi asing. Di sanalah waktunya kita lempar sebanyak-banyaknya peluru yang kita punya. Untuk saat ini calm down, santai dulu aja gitu ya. Jangan terburu-buru guys, santai dulu. Kalau misal ada cash, tahan dulu, santai dulu saja. Nanti akan ada waktunya kita bisa borong saham big banks ya seperti BBRI, lalu BBCA, BBNI dan juga Bank Mandiri dan juga saham-saham lain ya. Contohnya BRIS dan BJBR untuk kita bisa beli di harga yang lebih murah lagi. Oke guys, kita akhiri ya pembahasan kita pada video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi, untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan menggunakan